Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mesa Ralika dari kelas 2023C, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau. Di video kali ini saya akan menjelaskan ciri corak karya sastra dan perbedaan sastra angkatan 45 dengan angkatan sebelumnya. Ciri karya sastra angkatan 45: yang pertama, bentuknya bebas, tidak terikat kaidah kebahasaan. Kedua, temanya diangkat dari realitas sehingga terkesan natural. Ketiga, lebih ekspresif. Keempat, menyiratkan perjuangan memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Kelima, mendapatkan banyak pengaruh dari sastra asing. Keenam, pada angkatan ini sastrawannya lebih menonjol, dinamis, kritis. Hal inilah yang menyebabkan keindividualisme mereka tinggi. Ketujuh, pada angkatan ini karya-karyanya didominasi puisi, maka karena itu karya-karyanya menggunakan penghematan kata. Kedelapan, mengandung sinisme, sarkasme terhadap Belanda, Jepang maupun pemerintahan yang semena-mena. Corak karya sastra pada angkatan 45: yang pertama, karya-karya angkatan 45 ini banyak dipengaruhi oleh situasi sosial dan politik Indonesia pada masa kemerdekaan, sehingga para sastrawan lebih sering mengangkat tema perjuangan, patriotisme, dan nasionalisme. Yang kedua, banyaknya karya sastra pada angkatan ini mengandung kritik sosial terhadap penjajahan, ketidakadilan, dan kemiskinan. Yang ketiga, pada angkatan 45 ini terkenal dengan kebebasannya dalam bereksperimen dengan bentuk dan bahasa sehingga tidak terikat oleh aturan-aturan sastra sebelumnya. Keempat, adanya penekanan pada nilai-nilai kemanusiaan yang universal seperti kemerdekaan, keadilan, dan persamaan. Yang kelima, sastra pada angkatan ini mendapatkan pengaruh dari sastra barat, namun tetap mempertahankan elemen-elemen lokal dan tradisional Indonesia. Perbedaan angkatan 45 dengan angkatan sebelumnya. Yang pertama, perbedaan konsep. Angkatan 45 mengusung konsep nasionalisme realitas, bebas berekspresi, mengandung kritik sosial dan humanisme universal dengan fokus pada kemerdekaan Indonesia dan realitas sosial politik. Sedangkan angkatan sebelumnya, yaitu angkatan Pujagaan Baru, mengusung konsep nasionalisme romantis, estetika formal, dan intelektualisme dengan fokus pada pembangunan budaya dan pendidikan masyarakat. Perbedaan konsep ini mencerminkan perubahan pendekatan sastra Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh sejarah, sosial, politik masing-masing periode. Kedua, perbedaan gaya. Angkatan 45 menggunakan gaya penulisan yang lebih lugas, bebas, dan eksperimental dengan tema-tema realisme, kritik sosial, dan pengalaman pribadi yang mencerminkan kondisi sosial politik Indonesia pasca kemerdekaan. Sedangkan angkatan Pujagaan Baru menggunakan gaya penulisan yang puitis, formal, dan penuh kiasan dengan tema-tema romantisme, idealisme, dan nasionalisme yang terinspirasi oleh sastra barat. Ketiga, perbedaan corak aliran. Angkatan 45 coraknya lebih realitas, eksperimental, dan kritis dengan pengaruh lokal dan universal serta fokus pada perjuangan kemerdekaan dan kritik sosial. Sedangkan angkatan Pujagaan Baru coraknya mengusung romantisme, idealisme, dan estetika formal dengan pengaruh kuat dari sastra barat. Fokus mereka itu pada pendidikan dan kebudayaan. Lalu perbedaan peran majalah sebagai media angkatan. Angkatan 45 majalahnya berperan sebagai alat perjuangan kritik sosial dan menyuarakan aspirasi kemerdekaan serta kondisi sosial politik pasca kemerdekaan dengan gaya penulisan yang lugas, eksperimental, dan kritis. Sedangkan angkatan Pujagaan Baru ini peran majalahnya itu sebagai platform untuk pengembangan kebudayaan, pendidikan masyarakat, dan memperkenalkan sastra modern Indonesia dengan gaya penulisan yang puitis dan formal. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan berasal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.